Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Baharudin. Oh ya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Bu. Syukur alhamdulillah, Pak. Oh ya, ada apa ya, Pak? Begini Bu, saya mau bicara dengan Ibu, eee, apa ada Ibu waktu sebentar untuk saya? Mau bicara apa, Pak? Dengan senang hati. Selalu ada waktu buat Bapak, Pak Terima Baharudin. oh iya, terima kasih banyak Bu, atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya. Jika boleh tahu ada apa ya, Pak? Sampai-sampai Bapak menghubungi saya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya Bu, jadi begini Bu, eee, saya sedikit ada permasalahan tentang proses pembelajaran yang saya hadapi di dalam kelas. Permasalahan apa, Pak Baharudin? Bisa dijelaskan atau diceritakan? Begini Bu, saya kewalahan Bu, menghadapi salah satu murid saya, di kelas. Eee, di kelas saya ada salah satu siswa yang berkebutuhan khusus, eee, ya tapi tidak cacat ya Bu, tapi dia bisa dikatakan, cenderung bisa dikatakan hiperaktif, eee, atau begini Bu, penjelasannya, setiap saya mengajar, selalu saja dia membuat ulah, dia selalu, eee, melakukan hal-hal yang mengalihkan perhatian saya, dengan temannya. Terkadang dia teriak-teriak-lah, eee, biasanya dia bilang teriak, "Ayo pulang pulang pulang," padahal waktu jam pelajaran masih berlanjut. Sehingga pembelajaran saya bawakan terganggu Bu. Oh, jadi itu permasalahannya. Baiklah, Pak. Saya akan mencoba membantu Bapak dari permasalahan ini. Terima kasih banyak Bu, atas kesempatan, akan membantu saya untuk, eee, menyelesaikan masalah yang ada di kelas saya. Iya. Pak Baharudin sekarang maunya bagaimana? Apa tujuan yang diharapkan dari percakapan kita ini? Adapun yang saya harapkan, ya Bu, bisa membantu saya, artinya Ibu bisa membantu saya mengatasi masalah saya, bisa memberikan saran atau solusi, dari permasalahan ini Bu. Baik, Pak. Terus yang Bapak harapkan atau inginkan dari percakapan kita ini? Yang saya mau dan saya harapkan Bu, setiap saya mengajar murid-murid, ingin murid-murid saya itu merasa nyaman, senang, gembira, dan anak yang selalu mengalihkan perhatian, saya dengan teman-temannya, bisa fokus dan bisa mengikuti, pelajaran yang saya berikan Bu. Baik, Pak. Apa yang sering anak tersebut lakukan untuk mengalihkan perhatian Bapak dan teman-temannya? Bisa diceritakan, Pak? Begini Bu, saya ketika saya, memberikan materi, murid tersebut itu sering mengganggu temannya, ah, sering memanggil-manggil yang lain tanpa alasan atau keperluan yang lain, sering melaporkan temannya, dan pokoknya lah Bu, ini sering, artinya melakukan hal-hal yang tidak yang diinginkan. Akhirnya teman-temannya terganggu lah. Terus terkadang dia teriak-teriak juga, seperti pulang 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 pulang. Padahal itu waktunya waktunya pada saat masih dalam proses pembelajaran Bu. Terus dia kalau kadang juga dia ingin, artinya kadang menangis dalam kelas tiba-tiba tanpa alasan Bu. Iya.
Apakah anak tersebut pada saat istirahat dia tetap di kelas atau bergabung dengan teman-temannya, Pak? Kalau saya perhatikan sih ya Bu, kalau anak tersebut itu atau siswa saya ini di kelas, pada saat istirahat keluar, dia tidak bergabung dengan teman-temannya, dia cuma mencari kesibukan tersendiri, begitu Bu. Hmm, kalau dalam hal akademik, Pak, ketika Bapak memberikan tugas, apakah dia mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Kalau tugas yang saya berikan, terkadang sih dia kerjakan, kadang juga tidak. Jadi saya perhatikan Bu, pada saat, mata pelajaran, matematika, dan ada beberapa mata pelajaran juga, di situ Bu, kadang tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Iya. Saat Bapak mengajar anak tersebut, jika anak itu berteriak-teriak di dalam kelas dan memukul-mukul meja, apakah ada strategi-strategi yang Bapak lakukan sehingga anak tersebut tidak bertindak demikian? Iya Bu, biasanya saya mendekati dan menegurnya, dengan sopan ya Bu, sehingga anak itu, berhenti, sejenak. Cuma bukan berhenti selamanya Bu ya, tetapi dia cuma, ini berhenti sejenak, tidak lama kemudian, kembali lagi, sudah lagi saya kasih nasihat atau bagaimana, ya tidak lama kemudian kembali lagi ya Bu. Iya. Jadi itu ya yang dia lakukan. Lantas, situasi yang ideal yang Bapak inginkan yang seperti apa? Ya yang saya inginkanlah, ini ya Bu, supaya, anak saya tersebut ini bisa fokus, anak-anak saya terutamanya semua anak-anak tidak semua, pokoknya semuanya lah, anak tanpa terkecuali bisa fokus menyimak pelajaran yang pada saat saya mengajar dan suasana kelas saya ya aman, tentram, nyaman, sehingga murid saya yang hiperaktif itu, bisa juga fokus dalam pembelajaran tersebut. Iya. Jadi Pak Baharudin ingin murid Bapak ini bisa fokus menyimak penjelasan Bapak pada saat Bapak mengajar. Iya. Supaya murid Bapak ini bisa fokus menyimak penjelasan Bapak saat mengajar, kira-kira apa saja yang Bapak perlu lakukan? Ya, yang saya perlukan ini, yaitu saya akan, lakukan nanti ke depannya, saya akan mencari ide-ide atau metode-metode, dan media pembelajaran yang lebih menarik dari sebelumnya, supaya siswa saya ini semua, bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran, eee, dalam hal pembelajaran yang, berdiferensiasi, yang berpihak kepada murid, kalau masih ada yang belum berhasil, jadi saya akan, memanggil murid tersebut, untuk berbicara secara, face to face, eee, terus, untuk memberikan alasan tertentu, sehingga murid itu melakukan hal-hal tersebut, supaya saya bisa melakukan pendekatan khusus, eee, yang, kepada anak tersebut, Bu. Nah, itu sudah bagus, Pak. Dari pernyataan itu, apa saja yang Bapak akan siapkan? Jadi yang saya akan, membuat, pokoknya seperti tadi saya kembali seperti tadi ya tadi Bu, saya akan menyiapkan, media-media pembelajaran yang menarik lah Bu, seperti video pembelajaran. Jadi, saya itu, berpikir, akan menggunakan, proyektor, menggunakan laptop, pokoknya yang berbasis IT lah Bu, sehingga, anak-anak itu bisa fokus atau menarik perhatiannya, fokus menyimak pembelajaran yang saya akan berikan Bu. Itu sudah luar biasa, Pak, itu. Selain itu, apa lagi, Pak? Jadi, kalau murid yang masih
kalau murid saya yang tersebut ya sering mengalihkan perhatian saya dengan teman-temannya, maka saya akan mendekati murid tersebut secara personal, dan mengelus-ngelus kepalanya, melakukan supaya tidak melakukan hal-hal yang demikian. Pokoknya saya akanlah bagaimana cara saya untuk meyakinkan anak tersebut. Kemudian saya akan memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan minatnya, karena saya yakin di balik kekurangan itu pasti ada namanya kelebihannya, Bu. Jadi saya insya Allah kedepannya saya akan melakukan bukan cuma dari pelajaran matematika dan olahraga, pokoknya semua insya Allah semua mata pelajaran saya akan lakukan. Iya. Sudah sangat bagus Pak Baharudin, itu luar biasa ya. Jadi apa yang akan Bapak lakukan setelah ini? Kapan Bapak akan memulainya? Insya Allah saya akan lakukan kegiatan pembelajaran itu insya Allah mulai besok lah, Bu. Jadi sebentar pada hari ini saya akan membuat alat-alat peraga yang menyenangkan berupa video pembelajaran, terus pokoknya dengan gaya yang metode yang berbeda lah dari yang sebelum-sebelumnya. Yang ini dengan semoga murid saya tersebut bisa fokus, bisa semua materi pembelajaran saya itu bisa dicerna dengan baik, dan yang siswa yang tidak yang hiperaktif tersebut saya akan mencoba lebih personal lagi lah, Bu. Iya, Masya Allah, super sekali Pak. Saya sangat mendukung Pak Baharudin. Memang ya, terkadang itu perlu secara personal dan memberikan pendekatan khusus dan memberikan tugas sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Baiklah Pak Baharudin, semoga rencana Bapak berjalan dengan baik dan murid itu bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan semangat, nyaman dan menyenangkan. Sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna sesuai apa yang kita harapkan. Sedikit saya tambahkan Pak, dalam hal ini kita sebagai seorang pendidik, sebaiknya melibatkan orang tua murid, karena orang tua murid sangat berperan dalam karakter murid. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas saran-saran atau tambahan yang diberikan kepada saya. Semoga itu apa yang dikalikan tambahan-tambahan atau saran yang diberikan pada saya, insya Allah bisa menambah wawasan saya, terus saya akan terapkan di kelas saya atau memanggil orang tua siswa tersebut. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu dan solusinya dalam masalah ini, Bu. Sama-sama Pak. Sudah cukup Pak? Atau masih ada lagi? Saya rasa untuk hari ini cukup ya, Bu. Tapi kalau ada masalah nanti, Bu, jangan bosan-bosan untuk bisa memberi saran dan petunjuk dari Ibu. Ya, baiklah Pak Baharudin. Kalau tidak ada lagi, saya tutup percakapan kita dan kita sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga apa rencana kita ke depan semua berhasil. Ya, cukup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.